Aduh. Aduh. Maaf. Kamu tuh ngingetin aku sama pacar aku di Jakarta deh. Klamsi-klamsinya mirip banget, namanya Gita. Cantik ya, Ki? Cocok sama lo. Ini, Dim, biar enakan bau lo. Bentar ya. Git, barang yang udah mau dikasih terus nggak jadi, Git. Pamali. Mana koyonya, Dis? Kayaknya obatnya kita bakal lebih manjur deh. Ada orang yang aku suka, aku sayang banget sama dia. Namanya Rizky. Doain ya, nanti aku bisa sama dia. Kali ini aku nggak akan ngelepas orang yang aku sayang. Jarak mengajarkanku betapa berharganya nanti pertemuan kita. Dan bagaimana hati ini belajar meredam kerinduan. Karena terkadang pikiranku terlalu gelisah akan sesuatu. Bahwa di sana ada yang membuatmu bahagia selain diriku. Hai, Ki. Ah, Zat. Ngapain lo pagi-pagi di sini? Mau bikin penelitian aja? Enggak, gue mau nganterin ini buat lo. Sepeda ini buat apaan? Sebagai tanda terima kasih gue karena selama ini lo udah jadi narasumber gue. Ya ampun, Zat. Gak usah repot-repot. Gue tuh ikhlas bantuin lo. Lagian kan gue juga banyak belajar dari lo. Gak repot kok, Ki. Lagian kan penelitiannya juga belum selesai. Dan gue yakin ini sepedanya pasti mahal. Gue kayaknya gak bisa nerima deh. Enggak, Ki. Gak mahal kok. Kebetulan tuh temen kos gue tuh lagi pindah ke kampungnya. Makanya sepeda gak bisa dibawa. Terus dijual murah deh ke gue. Please, kalau lo hargain persahabatan kita, lo terima ini sepeda. Ya udah deh. Makasih ya. Sama-sama, Ki. Pasti gue pakai kok sepeda. Kayaknya lagi seneng nih. Lo ngeratin aja sih. Tau gak kenapa? Karena long weekend depan kita mau datang. Oh. Ya, gue udah kangen banget sih sama dia. Walaupun gue setiap hari emang teleponan, chatting segala macem. Ki, kayaknya pengusaha rotan yang kemarin itu udah bisa ketemu tuh. Kapan bisanya? Kayaknya besok sih bisa katanya. Cuman gue mesti bikin janji lagi dulu. Thank you banget lo udah bantuin gue selama di sini. Sama-sama, Ki. Ya udah, gue balik dulu ya. Udah. Ntar dulu, lo balik naik kapan? Jalan. Kok jalan? Gue kan bawa sepeda lo kesini. Masa gue bawa sepeda gue sendiri juga sih? Iya juga sih. Lo gue anterin aja deh, ntar ya. Yuk. Gue naik ya? Ya. Aduh, masih bagus nih sepedanya nih. Halo? Halo, Dimas. Udah datang belum kirimannya? Kiriman apa? Oke, Jack. Lo kirim pakai Oke, Jack. Bentar, Dis. Iya. Cepetan, Dim. Lo buka. Dengan Mas Dimas? Iya. Ini kiriman dari Mbak Gadis untuk Mas Dimas. Oke, makasih. Halo, kirim apaan sih? Udah dibuka belum? Nih, lagi gue buka. Selamat ya, Dimas. Akhirnya novel lo selesai cetak juga. Dis, thank you banget loh. Beneran deh, tanpa lo gue nggak tahu deh ini novel selesai atau enggak. Sama-sama. Gue nggak bantu banyak kok. Lo harus bangga, Dim. Ini hasil nyata karya lo. Semoga novel lo bisa diterima di masyarakat ya. Amin. Anyway, gue harus buru-buru pergi nih, Dis. Gue harus kabarin kita juga. Oh, oke. Bye-bye. Selamat ya, Dim. Ini kan karya lo juga, gitu. Oh, itu covernya Kak Gita yang buat.
Wah, komplit banget dong. Itu novel Kak Gita banget. Coba, ya. Kak Dimas, nanti kalau aku udah beli novelnya, aku minta tanda tangannya Kak Dimas ya. Ini satu lagi tunggu dulu ya Mbak. Ya. Kak, Hai Git. Tumben kalian bareng. iya tadi aku ketemu Kak Nadine lagi nungguin dijemput. Daripada sendirian, aku ajak aja ke sini. Oh gitu. Kak, aku ke toko dulu ya. Ada barang yang harus dikirim. Duluan ya, Kak. Thanks Cik. Yaudah Din, mau pesen kopi apa? Aku es kopi Mong Sherry aja. Oke. Git, Rizky gimana kabarnya? Baik. Usahanya lancar katanya. Tapi aku khawatir Din. Khawatir kenapa? Dia kan di sana sibuk Din. Takutnya kecapean. Gak tahu juga makannya gimana. Takutnya nggak bener. Ya makanya pas long weekend aku rencananya pengen ke Malang. Seenggaknya mungkin kalau aku ngelihat keadaan dia sendiri, aku bisa lebih tenang. Ide yang bagus. Ya udah deh, aku bikinin dulu ya kopi Mong Sherry-nya. Ya. Kamu beruntung, Git. Aku juga kangen banget sama Rizky. Tapi aku nggak punya hak buat itu. Lem nih, kalau nggak dilem taruh. Gitu. Itu ada apa sih di situ? Rizky, kan kamu. Ya maaf. Nih, hapus. Aku jadi bersihin kamu nih. Dah. Widih. Makasih ya Han, kamu udah bantuin Mama bikin kue untuk arisan. Iya Mam, sama-sama. Kita udah jarang banget loh Mam, bikin kue bareng kayak gini. Oh iya, udah lama banget. Mama, kapan rencana balik ke Spanyol? Paling nggak sih nunggu urusan Mama dulu beres lah di sini. Tapi Mama agak ragu nih, mau pulang buru-buru. Habis kan ada yang sendirian di sini. Ma, Nadine tuh bisa sendiri. Iya, Mama tahu. Anak Mama udah mandiri, bisa sendiri, semuanya bisa sendiri. Oke. Cuman gini loh, Han. Papa tuh kerjaannya banyak luar negeri. Terus jarang pulang. Berarti kan Mama juga sebetulnya sendiri di Spanyol kan? Ya mendingan Mama di sini lah. Mama bisa temenin kamu. Kita bisa kangen-kangenan. Kita bisa nikmatin waktu berdua. Iya kan? Makasih ya Mam. Oh ya, Han, ini kayaknya jadinya bakal banyak. Nanti kamu bawa aja deh buat teman-teman kamu ya. Ya, aku bawain deh. Iya. Hai Git. Hai Din. Nih, buat kamu. Wah, ini banyak banget Din. Kamu sama mama kamu yang bikin. Aku sama mama aku pas banget tadi lagi bikin kue buat arisan. Sekalian deh, aku simpenin buat kamu. Ini tuh banyak banget Din. Kalau aku bagiin ke Raisa, Kunto, sama Dimas nggak bakal habis kali. Sebagian aku kirimin ke Rizky ya. Sekalian soalnya aku mau ngirim beberapa barang lain gitu. Boleh? Anyway, Git, ada yang bisa aku bantu nggak nih? Soalnya aku tuh lagi bosan banget, lagi nggak ada kuliah, terus nggak ada kerjaan juga hari ini. Boleh. Yuk, ini. Oke. Ini aku taruh di sini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada pulang? Iya Pak. Gimana? Jadi ke tempatnya Pak Tomo? Usahanya udah maju banget sekarang Pak. Udah gitu orangnya baik lagi. Terus aku malah diajak buat join di standnya dia, dibuat bazar minggu depan. Oh iya? Iya. Bagus itu. Pak Tomo tuh pengusaha terpandang loh di sini, Ki. Iya, hasilnya dia tuh udah go internasional. Jadi kesempatan bagus loh buat kamu belajar. Makasih ya Zat. Lo udah support gue dan workshop selama ini. Oh iya, Rizky. Ada kiriman paket buat kamu. Dari siapa Pak? Kalau nggak salah tulisannya dari kita apa ya? Bapak ambil dulu ya. Kita. Nih. Makasih ya Pak. Ya, saya tinggal dulu. Iya. Itu.
Sini, Zit. Iya. Kasih kaos. Nadine? Nadine. Oh, enggak, Nadine tuh sahabat kecil gua. Dia tuh jago banget masak sama bikin cookies. Oh, Dan gue tahu ini cookies bikinannya dia nih. loh kok bikinannya Nadine bukannya paketnya dari Gita? Gita mah nggak bisa masak. Ini masakan yang lo masak sama Cika ya? Minum? Iya, Noki. Hai. Nah, kebetulan nih. Tuh. Mana? Seumur-umur perasaan baru pernah makan nasi goreng kagak enak begini dah. Apalah. Hai Ki. Hanat, lagi mau ke kampus ya? Iya. Kenapa Ki? Enggak. Mau bilang makasih buat cookiesnya, enak banget. Aku tahu ini kamu yang bikin loh. Walaupun belum ada yang bilang. Sama-sama ya Ki. Semoga kamu suka. Oh iya. Nat, kenalin. Zeta, teman aku di Malang. Dia yang suka bantuin aku di workshop. Hai. Hai. Yaudah Ki, kalau gitu aku kampus duluan ya. Oke. Nah. Ya Pak. Oh ya, sebentar Pak. Nih, cobain nih cookiesnya sebentar. Mana aku titipin ini dong. Oh iya. Kenapa Pak? Ya, Apa ya. sih? Oh enggak, ini tadi sama. Aduh. Jangan. Ini buka loh. Jangan buka-buka dong. Oh sorry, gue sama sekali nggak ada maksud pengen buka. Tadi jatuh soalnya. Iya. Ya udah, gue ke dalam lagi. Hati dong. Iya. Aduh. Jerawat kangen ya, Cie. Apaan sih? Kamu tuh ngagetin aja tau nggak? Kak Gita aja tuh terlalu sibuk sama jerawatnya, makanya sampai kaget. Bukan pakai video call sih. Ya udah sih, angkat aja. Kalau cinta tuh ya Kak, mau bisulan juga nggak apa-apa. Cuma jerawat doang lebay banget sih. Kamu aja tuh ya, kalau misalnya jerawatan sama kan hebohnya. Risik tuh. Angkat dong. Apaan sih Kak? Hai Ki. Hai Kak Rizky. Kenapa aku video call di reject terus? Ya, abisan kan nggak mau video call, kenapa nggak teleponan aja sih? Tapi kan aku pengen liat kamu. Kamu kenapa sih? Kok megang-megang jidat nutup-nutupin pakai rambut gitu? Kamu sakit? Enggak. Enggak. Kak Rizky, ini Kak Gita lagi jerawatan nih, lihat tuh. Tuh, jerawatan. Bikin kamu aneh dikit. Tumben-tumbenan sih kamu keganggu sama jerawat. Ya habis aku kan. Tetap cantik. Aku kangen banget ya sama kamu. Aku kangen sama semua juga sih. Di sana apa kabar sih semuanya? Baik-baik aja kan? Iya, alhamdulillah di sini sehat semua kok. Kamu semangat ya di sana. Ya pastilah aku semangat kan. Udah dikasih ini sama kue dari Nadine. Jadi obat kangen deh. Ya udah, nanti kalau aku mau ke sana, kamu mau nitip apa? Gak usah. Cukup kamu aja kesini, aku udah seneng banget kok. Udah. Dah, mau ngurusin jerawat. Bang. Gue gak pesen kopi. Nggak apa-apa. Jadi launchingnya hari Sabtu tanggal 24 Februari jam 2 sampai jam 4 sore ya, Dim? Emangnya
Dis, gue harus ikut banget ya. Harus dong, ini kan promo buat buku lo. Lo masih nggak nyaman ya? Tenang aja, ntar bakalan banyak penulis baru juga kok di sana. Gue ngerti, tapi gue masih nggak nyaman aja. Kan gue nggak familiar sama tempatnya. Gue juga kalau di crowd gitu, di kerumunan gue nggak nyaman, Dis. Ya, I understand memang harus dipromosiin novel gue. Misalnya lewat sosmed gitu. Ya kalau yang kayak gitu sih udah ada programnya semua kok. Tapi kan ketemu pembaca langsung sama ketemu di sosmed kan beda, Din. Kalau emang masalahnya lo nggak familiar sama tempatnya, bikin aja launching sendiri. Lo bikin di Moncherry. Nah, itu betul banget, ide bagus Kun. Apalagi kan Moncherry lagi hits banget di kalangan anak muda. Gimana, Dim? Jangan deh, gue nggak mau ngerepotin lo, Kun. Ya elah, santai aja kali, Kung. Dan ini juga jadi sarana promonya kafe yang bagus. Ya udah kalau gitu, gue telepon bos gue dulu ya buat support banner sama siapin stok buku. Pokoknya lo nggak usah ikutan repot ya, lo tinggal nyiapin tempat aja. Deal? Deal. Gini aja bagus nggak? Dia perkenalan ya. Kayak bahas Gimana dong? gitu ya. Bagunya nonton. Gimana? Kue-kuenya udah siap? Iya, iya. Nanti Beb jatuh, iya benar. Launching novel Kirana di Moncherry. Dim, lama ya nunggunya? Yuk, berangkat. Kenapa sih? Gue aneh ya? No, you just look very beautiful. Ya iyalah, kan gue mau ke acara launching loh, jadi harus rapi. Tapi... Bentar ya, ada yang kurang. Bentar. Nih, gue ada jas kekecilan punya bokap. Lo mau ke launching lo, ketemu sama pembaca, pakai kaos doang. Ya kan, kalau kayak gini rapi. Nih. Nah, kalau kayak gini kan cakep. Yaudah yuk. Ayo, nunggu apa lagi? Yuk. Oke, kalau gitu boleh ceritain dikit tentang novel Kirana. Silakan Dimas Edgar Saputra. Aku menatap sorot sepasang bola mata coklat yang balas menatapku dan tersenyum ketika aku melihat ada keyakinan besar di sana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun kurasa aku punya firasat yang baik tentang hal ini. Hebat kan Dimas? Sayang, aku nggak bisa di sana buat lihat langsung. Kamu jangan gloomy gitu ah. Kan bisa lihat lewat video call. Sampein ke Dimas ya, congrats. Aku bangga banget sama dia. Iya, nanti pasti aku sampein kok ke dia. Ya udah, aku mau ngecek barang dulu buat bazar. Nanti aku telepon aja. Oke, bye. Kamu yang semangat ya. Nah, sekarang masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya mungkin? Apakah Kirana benar-benar ada? Ya Kirana memang ada di kehidupan nyata, tapi saya nggak bisa bilang siapa orangnya. Yang jelas, Kirana adalah seorang perempuan yang sudah menyentuh sisi dari hati dan jiwa karakter aku yang terdalam.
Sehingga Kirana ini menjadi tokoh yang sangat penting dalam kehidupan aku. Dan yang terpenting bagi karakter ini adalah melihat Kirana bahagia menjalani hidupnya. Itu yang saya harap bisa didapatkan dan dirasakan oleh pembaca novel Kirana ini. Tarik lagi, sambung lagi. Tarik Tapi ini agak rumit ya, Pak. Pagi Ki, pagi Pak Darmo. Pagi, Zeta. Hari ini aku mau ngambil dokumentasi lebih ya Pak, soalnya kemarin gue cek tuh masih kurang. Oke, ya udah. Ini lagi ngapain? Ini Rizky bilang katanya pacarnya mau datang dari Jakarta. Ini dia lagi belajar bikin tas untuk hadiah pacarnya. Beruntung ya Ki, jadi cewek lo. Iya udah, gue kesana dulu ya Ki. Ya, Pak. Kak Kunto, aku kan ada tugas liputan. Nah, aku itu pengen ngangkat tentang pengusaha muda yang buka kafe. Ini Kak Kunto aku wawancara ya buat bahannya. Oke. Motivasi terbesarnya Kak Kunto dalam menjalankan Moncherry sampai sekarang tuh apa sih? Soalnya kan Kak Kunto tuh mahasiswa, jadi harusnya bisa dong fokus kuliah aja. Ya, yang pasti aku kan pengen sukses ya. Tapi aku juga pengen jadi role modelnya anak muda di Indonesia. Kalau mulai usaha itu dan bisa sukses itu dari usia sejak dini, dari sejak muda. Oke. Terus, kalau jadi pengusaha itu kan pasti ada masa-masa sulit, masa-masa gagal. Nah, itu cara ngadepinnya gimana, Kak? Jangan nyerah terus, hadapin semuanya dengan kepala dingin. Kalau ada masalah nggak ngeluh-ngeluh, terus jangan gampang nangis. Pokoknya yakin aja, badai pasti berlalu. Apaan sih Kak Kunto? Lebay banget, beda banget tahu sama aslinya. Gitu. Mau nanya apa lagi jadi lupa kan? Males sih nanya sama Kak Kunto. Mas Kunto, kalau kita mau buka usaha itu kan pasti butuh yang namanya modal tuh Mas. Nah gimana sih cara kita buat dapetin modal pinjaman, sedangkan status kita sendiri masih sebagai seorang mahasiswa Mas? Nah, itu informatif tuh, thank you ya. Ini baru pertanyaan nih. Udah jawab, apaan? Iya, kalau modal kan kita bisa nabung. Udah. Ki, itu anyaman yang tadi lo bikin? Gue temuin di tempat sampah. Mungkin karena bentuknya jelek banget kali ya. Jadi dikirain sampah. Ya, kok sayang banget. Padahal bagus loh ini. Ini sih kayaknya masih bisa dibenerin, Ki. Mau gue bantuin? Nggak usah. Gue juga ngerasa ini masih belum rapi sih. Nanti gue bikin baru aja. Mumpung kita masih lama kan datangnya. Ya udah, gue bikin lagi ya. Anyway, gimana nih perkembangan naskah terjemahan The Star of Emperor itu? Ini mah revisinya lagi aku kerjain kok. Ntar lagi selesai. Oke. Kamu kenapa sih, Dis? Kayaknya lusuh gitu. Gini loh, Project Kirana tuh udah selesai. Harusnya kamu happy dong, nggak lesu kayak gini. Atau jangan-jangan kamu lesu karena kamu nggak mau pisah ya sama penulis ya? Ya kan semuanya udah beres Mbak. Udah nggak ada alasan lagi dong buat ketemu sama dia. Ya bikinlah alasannya. Gampang kan? Kayaknya yang diomongin ujung umur tuh. Halo, Lo lagi di mana, Dis? gue bisa aja selesai meeting di The Breeze. Di Breeze berarti lo udah makan dong? Belum sih. Yaudah, lo tungguin gue di situ ya. Lo temenin gue dinner, oke? Oke. Kayaknya kode tuh biar aku pergi. Ya udah, good luck ya, Lis. Thanks ya Mbak. Iya, pamit duluan ya. Bye-bye.
thanks ya Dim, udah ditraktir. Emang udah seharusnya gue traktir lo, Dis. Kan lo bantu gue banyak banget tuh sampai novel gue terbit. So, thank you, Dis. My pleasure. Lo tuh jangan jutek-jutek sama dia. Kelihatannya anaknya baik deh. Cantik, manis, terus ceria melulu. Lo suka nggak sama gadis? Dis, lo kalau gue ajak jalan, mau nggak? Makasih ya. Udah, lo kerja aja dulu. Gue gak usah ditemenin gak apa-apa kok. Daripada lo ribet jadi bolak-balik. Gak apa-apa, gue gak keberatan kok. Lagian, gue juga seneng lihat tugas lo. Serius? Baru kali ini loh, gue denger ada orang seneng ngerjain tugas. By the way, lo kuliah di mana sih? Jurusan jurnalistik juga. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Arya, uang kontrakannya kira-kira kapan dilunasin? Di universitas ini selain biaya semester, ada biaya gedung yang harus kamu lunasin, Arya. Maaf ya nak, ibu belum bisa biayain kamu kuliah. Gue belum kuliah, nggak ada biaya. Kenapa nggak coba apply beasiswa aja? Udah pernah sih, tapi nggak keterima. Ya belum rezeki aja kali, jadi belum keterima. Ya lo coba lagi dong. Pengennya, cuma ya nggak tau lah, lihat nanti. Gue ke toko dulu ya. Iya, udah. Udah, toko dulu ya. Oke, cek. Kak Gita, ada file folder yang nggak kepake nggak? Aku minta dong. Nah, tuh, ambil aja. Oh ini ya? Oke. Beneran nggak dipakai, bagi ya? Kak Gita kok kelihatan lagi seneng banget sih? Iya dong. Nih, hadiah yang aku mau kasih ke Rizky udah hampir jadi. Bagus nggak? Pamer. Kamu iri aja. Makanya cepetan cari pacar baru. Kalau Arya aja gimana tuh? Apaan sih Kak, itu kan cuma temen doang. Ya, emang apa salahnya? Dia kan cakep. Terus juga kayaknya baik. Kamu akhir-akhirnya juga sering ngobrol sama dia. Tapi kalau misalnya hati ini belum tergerak, ya mau gimana lagi? Lagian namanya jatuh cinta kan nggak bisa diprogram, terus nggak bisa diatur semau-maunya. Kamu ngomongnya kayak Kunto, tau gak sekarang? Geli. Kok kayak Kak Kunto sih? Tapi emang bener kan apa yang aku omongin? Iya, terserah kamu deh. Kak. Aduh, kayaknya mau hujan deras deh. Si Arya pulangnya gimana ya kalau hujan? Tuh, katanya gak mau naksir. Ih, namanya temen emang gak boleh ya khawatir? Apaan sih? Apa sih? Ih, galak, jutek.
Tugas kalian adalah membuat storyboard iklan minimal 10 halaman. Kalian kerjakan secara individu dan akan dikumpulkan hari Senin. Ya, Pak. Baiklah, mata pelajaran hari ini sudah selesai. Selamat berlibur. Git, lo kenapa? Yang ngerjain storyboard itu kan lama, Dim. 10 halaman pula. Gue nggak tahu gimana cara ngomongnya ke Rizky. Ya gue yakin Rizky nggak bakal marah kalau gue nggak jadi ke Malang. Tapi gue tahu Rizky pasti bakal kecewa banget. Git. Oh, Dim. Dim, kenapa kok kesini? Gue bantuin bikin tugas, biar selesainya cepet, Git. Makasih ya, Dim. Dim, ganti, Dim. Assalamualaikum. Ya ampun, Dim. Ini kelar semua. Gak nyangka gue. Syukur lagi. Plan lo gak ada yang di-cancel kan sekarang? Iya dong. Akhirnya gue bakal nyusul Rizky ke Malang. Thanks ya, Dim. Udah bantuin gue buat ngerjain ini semua. No worries. Ya udah, gue balik ya. Gue mau ke kampus soalnya. Ya udah. Jaga kesehatan ya, Dim. Bye ya. Thank you ya. Hai. Hai, Mam. Anak mau bikin kue lagi? Kita bilang Rizky suka banget sama kuenya. Makanya aku bikinin lagi buat kita bawa ke Malang. Rizky gimana kabarnya sekarang? Udah baik-baik aja? Kayaknya sih baik-baik aja, Mang. Kita bilang Rizky walaupun baru belajar, usahanya lumayan lancar. Gita bilang, memangnya kamu udah gak kotak-kotakan lagi sama Rizky? Udah jarang. Jarang karena Rizky sibuk atau hubungan kalian nih masih baik-baik aja kan? Maksud Mama as a friend. Kalau hati kamu masih baik-baik aja kan, Nan? Itu ya, Mam. Eventually. You're strong girl. Yang mau ketemu pacar berbunga-bunga banget nih kayaknya. Iya dong. Tapi kok bawa baju kayak gini sih, Kak? Celana-celana semua. Nggak ada yang lebih cewek apa? Emang sampai sana nggak kencan? Emang kenapa sih sama baju-baju aku? Rizky juga pasti fine-fine aja kok. Iya sih, emang cinta itu buta. Sotoy.
sih? Halo, Ray. Bad news nih. Arya sakit. Mbak, udah saya nggak apa-apa kok Mbak, beneran deh. Lo jangan keras kepala deh. Dokter kan tadi bilang lo tuh harus istirahat total. Udah lo balik aja. Terus gimana nih maksudnya? Sorry ya, Git. Gue terpaksa minta tolong lo buat gantiin Arya. Mulai malam ini, terus full sampai weekend. Loh, Ray, tapi Kunto katanya kemarin-kemarin itu bilangnya fine-fine aja kalau gue ke Malang. Makanya sorry banget ya, Git. Sebenarnya gue bisa sih jaga toko berdua sama Kunto. Tapi masalahnya mendadak nyokap gue tuh ngajakin dinner sama Kunto juga. Dan gue nggak bisa nolak, Git. Sorry ya. Iya. Gak apa-apa kok. Kenapa, Kak? Arya sakit. Jadi aku nggak jadi ke Malang deh kayaknya. Cie, hadiah buat Gita bentar lagi jadi tuh. Ya dong. Gimana? Udah rapi belum? Bagus. Kira-kira Gita bakal suka nggak? Suka lah pasti. Kan dari lo. Panjang umur baru juga diomongin. Telepon. Halo pacar. Lagi packing ya? Ki, kayaknya aku nggak jadi ke Malang. Hah? Kok nggak jadi? Iya, Arya sakit. Kunto sama Raisa juga lagi sibuk. Jadi aku harus jaga Mong Sherry. Kan kamu udah diizinin sama Kunto. Udah beli tiket juga. Coba udah diomongin sama Kunto deh. Iya, udah aku coba. Tapi nggak bisa. Nanti aku cari waktu lagi ya buat ke Malang. Ya udah. Bye. Kenapa, Ki? Kita nggak jadi ke Malang. Git, nih kue buat kamu. Kamu kenapa? Din. Padahal aku kangen banget sama kamu, Git. Hai, Ki. Kok lesu banget, Ki? Makan di taman yuk. Iya, lagi nggak mood gue. Loh, kalau lagi nggak mood itu harus dibawa seneng-seneng justru. Yuk. Nggak deh, lagian kan yang lain masih pada kerja, gue juga masih ada kerjaan di sini. Masa mereka kerja gue seneng-seneng? Come on, take a day off. Refresh. Yuk, main-main yuk. Ya udah deh, ntar ya. Aduh, ayo Ki, ayo cepetan Ki. Aduh, au, aduh. Sorry Zed, gue tadi bengong. Iya nggak apa-apa kok Ki, cuma gores doang. Yuk, minggir dulu yuk. Yuk. Kenapa? Ada yang aneh sama gue? Ki, lo tau nggak di sini tuh ada urban legend gitu Ki. Katanya ya ada gang di deket workshop. Terus itu ngarahnya tuh kayak ke tanah kosong gitu. Kalau lo suka lewat situ pas malam-malam, itu lo bisa kena sial terus tau. Masa sih? Kan gue pulang lewat situ terus. Dulu tuh orang-orang juga pada nggak percaya Ki. Cuman lama-lama nggak tahu gimana ya orang-orang tuh jadi pada kena sial macem-macem. Itu tanah juga mau dijual nggak laku-laku Ki. Coba deh, lo inget-inget lo kena sial nggak sejak lewat situ?
HP gua. Segita juga nggak jadi datang. Segera-gara itu sih. Kayak bener Zeta. Sumpah Ki. Iya sih tapi. Gue bercanda kali Ki, serius banget. Beneran. Zet, kayaknya kutukannya bener deh. Apaan sih? Luka Enggak. Hah? Bukan luka ini. Apaan? Diem. Pokoknya lo jangan banyak gerak dulu. Kaki turunin papa. Jangan banyak gerak. Itu di belakang lo ada ular. Jangan banyak gerak. Lo boleh lihat tapi pelan-pelan banget. Pelan-pelan. Ih, apaan sih Ki? Nyebelin nih, lo nyebelin. Ih, gak ada apa-apaan juga. Ih. Lagi lo pengen ngerjain gua. Gitu dong Ki, kan kalau lo ketawa jadi cakep. Makasih ya Zet. Sejak bapak meninggal, kayaknya baru kali ini lagi deh gue bisa ketawa kayak gini. Justru gue kali yang makasih sama lo Ki. Sejak lo datang ke Malang kan gue jadi temen. Terus maaf ya gue suka ngerepotin lo gara-gara gue ceroboh. Itu bener-bener ngingetin gue sama pacar gue. Sabar ya Ki. Senyum dong. Gue cari minuman sama makanan dulu ya. Gue di sini. Iya. Nadine. Oh, enggak, Nadine tuh sahabat kecil gua. Dia tuh jago banget masak sama bikin cookies. Oh. Lu tuh bener-bener ngingetin gua sama pacar gua. Aduh. Kita hati-hati. Hati-hati dong, jangan ceroboh gitu. Tapi ini yang bikin aku pengen jagain kamu terus. Aduh. Mbak, saya bantuin sini. Oke, Kenapa Ki? Lo suka susu strawberry? Suka. Kenapa? Gak apa-apa, gue juga suka susu strawberry. Wah, pas banget, gue ada 2. Nih, buat lo aja. Makasih ya. Dah, hati-hati Ki. Ih, dingin ya? Ikan film. Lo tuh diperban kenapa? Kemarin gue ke dokter, terus sama dokternya diginiin. Katanya biar jangan kena udara luar dulu. Aduh, Zeta. Sorry ya. Gue beneran gak tahu kalau akan separah itu. Yaudah, gue balik ya. Kasih banyak ya. Ah. Telepon gue mana ya? Emang lo taruh di mana tadi? Gue nggak bawa ya tadi. Iya, gue inget kok. Ki, ini bukan handphone lo.
Gue pernah kehilangan lo, Ki. Dan gak akan gue biarin kejadian lagi. Ever. Zed, makasih ya. Hari ini gue happy banget gara-gara lo. Iya, sama-sama, Ki. Gue juga seneng banget hari ini. Ya udah, gue duluan ya. Dadah. See you. Surprise! Aku bawa ini buat kamu. Kita? Ki! Ada yang kelupaan. Besok gue balik lagi ya ke workshop. Butuh bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain. Tapi hanya butuh sedetik untuk menghancurkannya. Hingga kini kepercayaan dan rasa sayang yang terus menguatkanku. Jika rasa percaya itu dihancurkan, apa rasa sayang akan cukup untuk menjadi pegangan? Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa